Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program V-Newsroom edisi Senin 4 Mei 2026. Kita mulai saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Iskan Tasya. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang melalui peluncuran Pusat Studi Kepolisian, bertujuan untuk memperkuat kajian ilmiah di bidang kepolisian khususnya dalam menjawab dinamika tantangan hukum dan Kamtibmas. Kepolisian Daerah atau Polda Kepulauan Riau resmi menggandeng Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai perguruan tinggi yang memiliki program Pusat Studi Kepolisian. Launching Pusat Studi Kepolisian tersebut dilaksanakan di Gedung 1 Gurindam Umrah Tanjung Pinang pada Senin 4 Mei 2026. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan Pusat Studi Kepolisian ini merupakan penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan institusi kepolisian dalam pengembangan ilmu kepolisian seperti isu kriminal serta keamanan dan kemasyarakatan. Pusat Studi Kepolisian ini diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi antara kepolisian dan akademisi. Fokus utamanya adalah menjadi pusat kajian, penelitian, serta perumusan solusi konkret bagi permasalahan di daerah khususnya di wilayah hukum Kepulauan Riau. Kapolda berharap Pusat Studi Kepolisian ini dapat menjadi pusat pemikiran dan pengembangan solusi di daerah yang mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan kebijakan yang tepat dalam menjawab tantangan Kamtibmas ke depannya. Di mana hari ini kita menandatangani satu MOU di mana kita membentuk Pusat Studi Kepolisian. Ya. Tujuannya adalah Pusat Studi Kepolisian ini adalah bagaimana kami dari jajaran kepolisian berkolaborasi bekerjasama dengan universitas ya, karena kita sadar bahwa permasalahan-permasalahan Kamtibmas di wilayah Kepri itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh kepolisian. Maka dari itu kami menggandeng berkolaborasi bekerjasama dengan Universitas Raja Ali Haji ini tentunya untuk turun rembuk berdiskusi. Launching Pusat Studi Kepolisian tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri, Rektor Umrah, dan jajaran pejabat utama di lingkungan Polda Kepri. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang meluncurkan 5 pusat studi dan penelitian dalam kegiatan Umrah Nexus Expo 2026. Pusat studi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan isu di tengah masyarakat. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026, Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang menggelar Umrah Nexus Expo 2026 pada Senin 4 Mei 2026. Sempena kegiatan tersebut, Umrah Tanjung Pinang juga meluncurkan 5 pusat studi dan penelitian, diantaranya Studi Laut Natuna Utara, Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, Sustainable Development Goals atau MDGs Center, Pusat Studi Kepolisian, Pusat Kajian Perencanaan, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Mangrove Information and Training Center atau MITC. Rektor Umrah Tanjung Pinang Agung Damar Syakti mengatakan pusat studi ini merupakan kolaborasi semua pihak dan salah satunya dengan kepolisian. Dia menjelaskan target dari pusat studi yakni untuk memastikan dampak sosial yang jelas terasa ke masyarakat. Ini ada akademisi, government, kemudian industri atau dunia usaha, lalu juga ada masyarakat, ada media, dan juga ada law and regulation. Dalam hal ini representasi hari adalah dari Polri yang juga hadir dalam kegiatan Nexus Umrah Nexus 2026. Sampai itu memang pertama pada hari ini kita juga launching 5 pusat kita, yang salah satunya adalah pusat studi kepolisian yang sangat penting untuk sinergitas kita supaya bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, terutama berkaitan isu-isu sosial masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebut Pemprov Kepri sangat mendukung pusat studi yang ada di Umrah, terlebih lagi untuk pengembangan wilayah kemaritiman, khususnya untuk pembahasan kemaritiman dari mangrove maupun biota laut yang ada di Kepri. Menurutnya, studi yang dilakukan oleh Umrah sebagai langkah awal untuk mencegah adanya kerusakan yang akan terjadi pada laut di Kepri. Dari kami Provinsi Kepulauan Riau menyambut sangat luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya
Utara, yang mana tadi melahirkan 5 penelitian. Yang pertama salah satunya adalah bagaimana pengembangan yang ada di Natuna Utara. Yang kedua terkait dengan mitigasi, yang tiga terkait dengan mangrove ataupun bio laut atau kehidupan ataupun terkait dengan biota laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan tadi dengan MOU dengan kepolisian ini salah satu bagaimana peran dari akademisi ini bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya yang unggul. Maka dari sini tadi Laut Natuna Utara untuk pengembangan usahanya seperti apa. Selain agenda luncurkan 5 pusat studi dan penelitian di tempat yang sama namun di hari berbeda, Umrah juga melaksanakan rangkaian kegiatan lainnya berupa diskusi publik dan seminar nasional. Lucia Retnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana akan memberikan beasiswa kepada guru-guru di Kepulauan Riau. Pemberian beasiswa ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki sertifikasi dengan bantuan sekitar Rp3 juta per semester yang bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. Untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesejahteraan guru di Kepulauan Riau, Pemprov Kepri berencana akan memberikan beasiswa kepada guru-guru di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan beasiswa tersebut diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki sertifikasi dengan bantuan sekitar Rp3 juta per semester dari pemerintah pusat. Pemberian bantuan beasiswa ini diharapkan mampu menjaga motivasi guru dalam mengajar di kelas. Pemprov Kepri terus mendorong kesejahteraan tenaga pendidik tidak hanya melalui bantuan beasiswa dari pusat saja, tetapi ada juga tunjangan penghasilan pegawai atau TPP dan tambahan untuk guru-guru di daerah terpencil. Dan bantuan beasiswa guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Kalau tidak salah satu semester Rp3 juta. Nah itu kan mendorong guru supaya memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang cukup. Nah kita apresiasi pemerintah pusat. Nah kalau kita kan bantuan-bantuan yang kita berikan kan masih dalam bentuk TPP, tunjangan penghasilan pegawai, termasuklah guru di dalamnya. Kemudian juga ada bantuan khusus tambahan untuk guru-guru wilayah-wilayah terpencil. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Fokus utama tahun ini adalah memastikan setiap guru memiliki kualifikasi akademik yang memadai serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik dengan memberikan bantuan beasiswa. Lucia Retnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Menanggapi keluhan terkait rendahnya upah pekerja di wilayahnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan akan segera melakukan pemanggilan serta pembinaan terhadap sejumlah perusahaan yang terindikasi melanggar aturan. Upaya ini dilakukan guna memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah pekerja di Kabupaten Bintan mengeluhkan besaran upah yang mereka terima dari perusahaan tempat mereka bekerja. Para pekerja menilai upah tersebut sangat rendah, yakni hanya berkisar Rp80.000 per harinya. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disnaker Bintan II Santo menjelaskan bahwa memang tidak semua perusahaan mampu menerapkan upah minimum kabupaten atau UMK, khususnya bagi sektor usaha berskala kecil. Meski demikian, pihaknya memastikan akan tetap turun tangan melakukan pembinaan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran aturan pengupahan, termasuk pada perusahaan-perusahaan subkontraktor. Upah 80.000 kita lihat memang sesuai dengan UMK itu kan kita sudah pastinya, tapi tidak semua itu dapat kita terapkan semua perusahaan. Kalau UMKM bisa membayar sesuai dengan di bawah UMK. Jadi kalau memang dari 80 sebulan memang ya nanti per hari, Pak. Per hari. Berarti kalau mereka ada kesepakatan, kita lihat dulu karakteristik perusahaannya, perusahaan besar atau perusahaan kecil, perusahaan UMK. Kalau memang UMK
masih diperbolehkan di bawah apa? Tapi ini kan Lago ini Bang, di kawasan Lago ini Ya, Bang. kalau memang di kawasan Lago berarti ada pelanggaran. Apa upaya kita nih Bang dari Disnaker sendiri? Kan Kita dijelaskan. melakukan pembinaan dan pemanggilan, biasa kami panggil. Munculnya persoalan upah murah ini diduga akibat masih lemahnya pengawasan terhadap operasional perusahaan. Saat ini kewenangan pengawasan tenaga kerja sendiri sepenuhnya berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, anggota legislator Kepulauan Riau Bobi Jayanto meminta pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan. Hal ini disampaikan guna memastikan seluruh anak di Kepulauan Riau mendapatkan akses dan fasilitas belajar yang layak serta nyaman. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Kepulauan Riau dipusatkan di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang pada Senin pagi 4 Mei 2026. Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Usai upacara, para tamu undangan disuguhkan penampilan memukau dari siswa-siswi SMK Negeri 1. Mulai dari persembahan tari tradisional hingga demonstrasi kemampuan berbahasa asing. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKK Kepri Dewi Kumalasari serta Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri Bobi Jayanto bersama jajaran Forkopimda dan Kepala Sekolah Sekepri. Dalam kesempatan tersebut Bobi Jayanto menegaskan agar pemerintah tidak hanya menjadikan Hardiknas sebagai seremoni belaka. Ia berharap ada langkah nyata dalam memperbaiki infrastruktur dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kepri. Yang pertama kita ucapkan selamat dulu kepada dunia pendidikan karena ini adalah Hari Pendidikan Nasional yang mana telah diselenggarakan di SMA Negeri 1. Kelihatannya acara diatur sangat bagus dan harapan kita agar anak-anak di Kepri ini bisa mencapai prestasi yang bagus. Dan tentunya kita juga mengharapkan adanya perhatian yang lebih besar daripada pemerintah untuk dunia pendidikan. Karena kita tahu masih banyak ya anak-anak kita yang membutuhkan perhatian dari pendidikan. Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam amanatnya menyatakan bahwa momentum Hardiknas adalah waktu yang tepat untuk refleksi dan meningkatkan semangat literasi. Pelajar dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dan inti proses pendidikan adalah memuliakan. Sebagai penutup rangkaian acara dilakukan penyerahan penghargaan kepada sejumlah tenaga pendidik berprestasi. Gubernur juga meresmikan sejumlah bangunan gedung sekolah baru yang merupakan hasil dari program bantuan pemerintah. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.